Kepo Man, Kepoman Podcast Soal Iman. Oke semuanya, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Selamat siang Pastor. Selamat siang. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10:30 siang. Hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2020. Pastor apa kabar? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Oke, mudah-mudahan teman-teman di rumah juga tetap sehat. Tetap jaga jarak sesama kita dan ikuti protokol dari pemerintah. Nah, untuk informasi nih Pastor, kemarin Pastor habis merayakan apa nih? Ulang tahun Imamat Ulang tahun Imamat yang ke-15. Ulang tahun Imamat ke-15. Kami segenap tim Veronica mengucapkan selamat ulang tahun Imamat Terima ke-15. kasih semuanya, terima Ya, kasih. semoga Pastor bisa tetap sehat dan tetap semangat. Amin, 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 amin. Buat informasi juga, teman-teman, kemarin kita sudah mengupload podcast kita tentang keluarga nih, Pastor. Itu narasumbernya ada Pastor Cahyo. Teman-teman bisa dengar di YouTube, di Spotify, di SoundCloud, Anchor, dan juga Google Podcast. Jadi nggak cuma di YouTube. Silahkan nanti dicek di aplikasinya masing-masing. Oke, Pastor. Ya, Hari ini kita mau bahas apa, Pastor? Udah tahu? sepertinya ada dua hal tentang agnostik dan juga tentang ateis. Waduh, Dan ini- juga bagaimana kita menjelaskan kepada mereka yang mungkin tidak percaya akan Tuhan itu. Oh iya. Jadi kita udah siap nih, Pastor. Siap. Ini pembahasannya nih asik banget nih. Iya, soalnya. ini kalian kasih saya berat-berat bahasan. Ya. Jadi kita langsung aja Pastor ya. Boleh, Waktu boleh, agak terbatas silakan. ini ya. Ya. Nah, jadi di episode kemarin kita sudah bahas nih Pastor, Tuhan dan manusia. Nanti teman-teman bisa cek di episode pertama kita kemarin tentang Tuhan dan manusia. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang agnostik dan ateisme. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, sebetulnya perbedaan antara agnostik dan ateisme itu sebetulnya gimana Pastor? Iya, agnostik itu berarti orang berpandangan tentang Tuhan. Berpandangan tentang Tuhan itu tidak bisa dijelaskan, tidak dapat diketahui. Maka namanya agnostis. Jadi Tuhan itu nggak bisa diketahui. Iya. Itu lawannya ada gnostik. Gnostik itu keberadaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan itu bisa dijelaskan. Jadi ada gnostik, ada agnostik. Oh, ada gnostik, agnostik gitu ya. Oh, Jadi iya, iya. A dan gnos, Gnos, kan? iya, iya, Agnostik dan gnostik. Iya. Nah, itu berarti kalau agnostik itu orang berpandangan bahwa Tuhan tidak bisa diketahui. Tidak bisa dijelaskan. Iya, iya. Ya, jadi beda dengan ateis. Ateis. Kalau ateis itu tindakan. Jadi saya mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak ada. Tidak ada. Ateis ini ya. Itu ateis. Jadi lihat ya. Jadi agnostis itu tadi berpandangan bahwa Tuhan tidak bisa dijelaskan. Iya. Ya, tidak bisa diketahui. Sedangkan ateis itu ucapan kita, tindakan mengatakan Tuhan tidak ada. Titik. Waduh. Ya, itu definisinya sementara. Secara garis besar gitu. Garis dulu, besarnya Pastor, seperti ya. itu. Nah, Cuman kalau di belakangan ini kan di Indonesia maupun di dunia lah Pastor. Ini kan lagi berkembang nih. Bahkan orang yang menjadi agnostik pun merasa bangga gitu Pak Pastor. Saya nggak punya agama, saya bangga-bangga saja gitu kan. Nah, kalau menurut ini pandangan Pastor secara pribadi dulu gimana? iya, bagi saya sih orang boleh-boleh saja berpandangan baik dia agnostik maupun dia itu ateis. Iya. Tapi bagi saya pribadi bahwa nanti ada sampai titik di mana orang seperti yang kita bagian yang dulu itu, bahwa orang itu akan menyadari bahwa ya memang saya terbatas kok. Dia sadar diri. Sadar diri nanti lama bagi saya pribadi bahwa saya oke lah, orang tidak percaya itu urusan mereka kan. Karena Tuhan juga tidak memaksa orang untuk percaya kepada Tuhan. Kita diberi kebebasan. Jadi silakan aja sih. Bagi saya itu kan tanggung jawab pribadi ujung-ujungnya. Iya. Jadi ya kalau tidak percaya monggo-monggo saja sih. Kita kan nggak boleh maksa gitu. Jadi itu lebih ke personalnya dia, pendapat dia sepribadi, ya silahkan gitu. Silahkan. Dan kita sebagai umat beragama pun tidak boleh memaksakan. Iya. Begitu Pastor. Ya, jadi dia menghargai kita yang mempercayai Tuhan. Iya. Kita juga menghormati dia yang tidak percaya Tuhan. Udah. Untuk Damai. apa kita berdebat kan? Kalau dia bilang aku nggak percaya Tuhan nih, orang ateis ngata, ya please aja. Tetapi bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, ya dia juga harus menghargai kita dong. Kita menghargai mereka, mereka juga menghargai kita. Kata kuncinya saling menghargai. Please, karena urusan kita nanti setelah kita meninggal itu urusan masing-masing.
Iya sih. Nggak ada rombongan ya nak. Iya, iya. Kamu mau ateis, kamu mau gnostik, mau agnostik, mau percaya seperti kita, monggo, tidak ada masalah. Iya. Tapi kemudian kalau kita berbicara ke agnostik dan ateis ini, kenapa orang bisa sampai ke tahap itu? Apakah kehilangan iman, lemah iman, atau bagaimana? Iya, ada banyak hal sih yang membuat orang itu mungkin pengalaman hidup. Oke. Pengalaman hidup, pengalaman yang dia alami, merasa bahwa Tuhan itu tidak adil dengan dirinya, bahwa dia menderita, dia dianiaya, mungkin oleh tokoh-tokoh agama yang menganiaya dia. Bahkan tokoh agama pun Bisa membuat dia menjadi ateis. Aku nggak percaya lagi kepada pastor, aku tidak percaya lagi sama tokoh agama karena pengalaman hidup. Biasanya lebih ke pengalaman hidup. Pengalaman hidup tidak dicintai oleh orang lain dan mungkin melihat juga ini juga pastor kok tidak ada kasih sayang. Ini kok orang-orang Katolik tidak penuh kasih sayang, ya kan? Jadi itu yang membuat orang menjadi lebih baik. Apa gunanya ke gereja? Apa gunanya beriman? Buktinya tidak bisa melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan ajarannya. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang membuat orang semakin antipati. Apakah dia menjadi agnostik atau menjadi ateis? maka kita sebetulnya gini Pastor ya, mungkin kalau menurut saya pribadi ya, sebagai orang yang beragama pun kita juga nggak bisa memandang orang lain itu, oh kalau dia berbuat kayak gini berarti agamanya kayak gini gitu. Tidak bisa, nggak Ya, boleh. kan? Ya, karena hampir semua ajaran itu baik. Oke. Termasuk seperti kita jelaskan kemarin tentang agama-agama terdahulu, Iya. yang pertama kalinya kan sama. Kita nggak boleh. Jadi sekali lagi jangan pernah mengukur orang lain karena agamanya. Lalu kemudian diarahkan, oh ini kalau agama ini manusianya seperti ini, belum tentu. Iya. Ya belum tentu. Jadi inilah yang membuat kita ini seharusnya beragama, membuat kita menjadi lebih baik. Munculnya tadi ateis dan agnostik itu karena melihat orang beragama tidak lebih baik daripada mereka. Iya, iya, iya. Itu kan? Untuk apa beragama? Tapi dia juga mencuri. Yes, dia masih korupsi juga. Masih korupsi ya kan? misalnya. Katanya Katolik nikahnya hanya 1, ternyata selingkuhannya 10. Nah, ini yang membuat orang gimana mau Iya, percaya iya. dengan Betul. agama Katolik kepercayaan ini, buktinya orang Katolik. Orang ya Katolik kan? sendiri tidak mencerminkan gitu. Betul Kan. sekali. Jadi kita itu harus menampakkan wajah Tuhan yang memang kita percayai. Harusnya seperti itu. Harusnya kayak gitu. Harusnya seperti itu. Kalau tidak, maka orang menjadi antipati. Ya antipati ya macam-macam disebut ateis ya lalu agnostis ya silahkan. Iya. Kan belakangan ini kan suka ada isu agama nih Pastor. Panas lah gitu kan. Ya. Jadi kayak yang Pastor katakan tadi, kita nggak bisa misalnya ada oknum beragama gitu, berbuat nggak baik lah gitu. Betul. Kan. Terus kita menilai, wah ini agamanya nih sesat nih, ngajarkannya nggak baik gitu. Iya. Nah karena belakangan ini, ya ini saya jujur aja nih Pastor. Ya. Di lingkungan saya, di pergaulan saya gitu lah ya. Ada beberapa orang yang menilai suatu agama itu berdasarkan yang dibuat oleh oknum itu tadi, Pastor. Makanya itu ada dulu kamu tanyakan tentang logika. Oh iya, iya. Ya kan? Iya, Tidak boleh saya gara-gara satu orang lalu saya mengeneralisasi bahwa ini namanya Katolik itu pasti begini. Oh iya. Karena dia betul. jahat kan? Iya, iya, Itu iya. kan seperti pepatah, setitik nila rusak susu sebelanga. Oh iya, betul, betul. Ya kan? Nah itu kalau harusnya kan setitik nila ya setitik nila. Betul, betul. Ya kan, jangan sampai merusak. Jadi kita nggak bisa melihat bahwa ada oknum di dalam satu kepercayaan atau agama, lalu kita bisa menghukum, oh itu memang agamanya sesat, oh itu belum tentu. Iya, iya. Ya belum tentu. Misalnya kan ada bapak sama anak gitu ya. Mm-mm. Wah anaknya nih suka ngelawan orang tua, enggak baik lah, pokoknya ngomongnya kotor. Terus kita bilang, wah ini bapaknya juga pasti kayak gini nih. Nah, Ya, itu belum kan tentu, nggak- belum tentu. kan Karena kayak bisa gitu. saja lingkungan dia yang membuat dia seperti itu. Betul, betul. Ya kan, Iya, tadi iya. pertanyaannya kenapa orang bisa tidak percaya sama Tuhan, bisa banyak pengalaman. Iya, iya. Kan belum tentu bahwa anaknya ateis, bapaknya ateis toh. Nah, itu. Ya itu kan, jadi nggak bisa kita mengeneralisasi semuanya seperti itu. Jadi seperti lurus begitu, nggak bisa, nggak boleh. Dan kita nggak boleh menghakimi orang lain toh. Ya, betul, betul. Pertanyaan kan sederhana kalau saya tanya sama kamu juga. Ah. Memangnya ateis dan agnostik tidak diselamatkan Tuhan? Nah, nanti kita bahas, Ustaz. Ah kan, kita nggak tahu juga kan? Iya, 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 itu kan urusan Tuhan dengan dia kan? Ya, betul, sama. betul. Jadi kita nggak boleh juga sampai memponis orang lain seperti apa. Iya. Itu bukan hak kita. Ya. Kemudian saya pernah ditanya sama teman, Pastor. Mm-mm. Jadi teman saya ini ya di Jawa lah gitu kan.
dia ngatakan ya saya nih nggak percaya sama Tuhan, bahkan sama agama pun saya nggak percaya, karena saya percaya sama ilmu pengetahuan, dalam hal ini sains gitu kan. Iya. Nah, bagaimana nih Pastor? Menurut Pastor, orang yang berpikiran Tuhan itu ya nggak ada, tapi yang ada itu cuma tentang ilmu pengetahuan gitu. Iya. Gini, semakin kita pintar, Oke. semakin kita memahami alam semesta ini, maka kita sadar ada yang membuat semuanya. Ada yang menciptakan semuanya. Seharusnya seperti itu. Jadi iman dan sains itu tidak bertentangan sama sekali. Seharusnya. Justru sains itu bisa menjelaskan kemahakuasaan Tuhan. Oke. Ya, coba bayangkan kalau kamu suka buka YouTube tentang luar angkasa. Betapa hebatnya luar angkasa itu. Sangat luas. Ya, kalau orang yang beriman, orang akan sampai, oh ini berarti Tuhan menciptakan semuanya memang hebat. Berarti yang menciptakannya hebat. Jadi kalau sampai ada produk yang bagus, Iya. berarti kan yang menciptanya bagus. Yang menciptanya, betul betul. Nah, itu seharusnya. Jadi sehebat-hebatnya kita ini, maka kadang-kadang seorang ilmuwan itu lalu mengatakan, oh iya ya, inilah kemahakuasaan Tuhan. Tapi ada juga ilmuwan yang lalu mengatakan, saya percaya dengan sains saja. Maka ada juga kepercayaan sains kan. Iya, iya, iya. Ya, ya pokoknya saya percaya pada ilmu pengetahuan. Tapi sekali lagi, sampai sejauh mana ilmu pengetahuan bisa mengungkap sesuatu. Ada yang tidak bisa terungkap ya kan, walaupun Betul. sekarang mulai menyorot matahari yang super panas itu kan. Ya, Tapi kan belum ada yang sampai sana juga, nggak tahu nanti suatu ketika. Tapi sekali lagi, semakin orang mendalami ilmu pengetahuan seharusnya loh ya, seharusnya. semakin dia mengagumi bahwa ada sesuatu yang memang luar biasa yang menciptakan semuanya itu. Oke. Itu Kan kalau kita ngomongin tentang ilmu pengetahuan sama iman. iman, nggak jauh-jauh lah. Kita bahas tentang teori evolusi mungkin ya Pastor. Iya, Nah, iya. teori Darwin lah ya. Itu bagaimana gereja menjelaskan tentang misalnya, nggak satu contoh aja nih, ada teori Darwin, teori Big Bang, misalnya penciptaan alam semesta. Apakah alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan? Apa bagaimana Pastor? Iya. Namanya teori kan macam-macam. Ya, betul. Kan ada teori, ada anti teori. Artinya maksudnya ada teori A, ada teori B, ada teori C. Ya. Jadi kita sebagai seorang beriman memahami semuanya secara utuh. Kalau kita memang berasal dari kera atau monyet lah, Ya. kan, menurut teori Darwin, ya kita lihat aja nanti. Apa namanya? Maksudnya itu bahwa ini benar enggak? Ini teorinya Darwin. Ada teori lain lagi. Ada lagi cerita di nenek moyang kita Oke. tentang penciptaan manusia, ya enggak? Iya, iya. Di Banyak suku-suku. banyak versi. Banyak. Jadi sekali lagi boleh saja berteori. Boleh, enggak ada masalah. Kalau teorinya diikuti oleh orang lain ya please, enggak diikuti ya silakan. Iya, iya. Tapi kita sebagai orang beriman, kita juga punya kitab suci yang juga punya sejarah bagaimana penciptaan manusia. Itu yang kita ikuti kan? Betul. Ya, kita tidak ikuti. Kita sudah punya pedoman gitu. Sudah lah ya. pedoman. Jadi kalau kamu percaya sama teori Darwin ya silahkan aja ya kan. Kita nggak mempertentangkan. Nanti ketemu juga kan. Kita percaya kitab suci juga bagaimana kisah penciptaan. Iya. Menurut suku saya juga ada cerita penciptaan Oh, ada juga. sendiri. Nah, iya dong, ya kan? Iya, iya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang menarik. Biarlah semuanya berkembang. Silakan saling menghargai. Nanti akan ketemu. Dulu gereja juga pernah salah kan? Waktu Galileo gitu. Iya, jadi ketika mengatakan bahwa matahari yang mengelilingi Bumi. ternyata bumi mengelilingi matahari. Iya, Ya iya. oke, memang itu ilmu pengetahuan kan. Iya. Nah inilah yang untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa bagaimana kita menghargai ilmu pengetahuan yang juga meneguhkan iman kita. Oh, iya. Itu. Menyinggung sedikit tentang penciptaan manusia nih Pastor. Pastor kan pasti paham lah tentang kitab suci ya. Tapi kalau menurut kitab suci sendiri nih, menurut Alkitab, penciptaan manusia itu seperti apa Pastor? Ya seperti ada di kitab Kejadian itu. Diciptakan dari tanah? Iya. Yang dimaksud tanah itu memang betul-betul tanah gitu Pastor? Apa ada makna lain apa gimana? Iya, artinya kita ini kan punya makna gini. Tanah itu kan sesuatu yang di bawah, Iya, yang kadang-kadang bikin kotor. betul, betul. Ya kan? Iya, iya. Maka kita inilah orang yang seharusnya tidak boleh sombong. Karena kita ini hanya tanah yang diberi nafas kehidupan. Yang harusnya diinjak toh. Iya, betul. Ya enggak? Iya, iya. Nah, itu jadi ada simbol, ada makna di balik kenapa kita dari tanah kembali menjadi tanah. Artinya untuk apa kita menyombongkan diri? Kita ini hanya sebutir debu. Mungkin enggak? Yang
hina. Orang yang hina tapi diangkat oleh Tuhan, diberi nafas kehidupan. Itu artinya tanah itu. Ini agak mendalam sih ya. Oh, ini seperti bahan khotbah jadinya ya. Aku ya tersentuh. Jadi kita ini hanya tanah, jadi nggak ada sesuatu yang perlu kita sombongkan. Jadi artinya kita berasal dari tanah, itu untuk menunjukkan bahwa kita ini memang manusia yang memang rendah. Awalnya derajat kita, tapi diangkat oleh Tuhan menjadi sangat tinggi. Bahkan Tuhan mengatakan ini ciptaannya yang amat sungguh baik. Karena bahkan serupa. Ya, serupa gitu, dengan dia. Apa awalnya dari tanah. Itu loh. Ya. Berarti kalau kita kembali ke teori evolusi tadi sama iman kita, apakah bertentangan, Pastor? Persisnya saya juga tidak ahli dalam sains, tapi tidak bertentangan dalam arti gini. Mereka punya teori dan nanti akan dibuktikan terus-menerus kan. Oh ya, sampai sekarang bahkan juga masih Iya kan belum ada kepastian kan. Ya, itu kan berkembang terus-menerus. Apakah langsung saya percaya kita dari kera? Buktinya banyak teori-teori yang lain yang muncul. Iya. Ya kan, jadi tapi kebetulan yang diteliti cuman diteliti teori itu Darwin. yang mungkin saja ada dari satu mirip-mirip seperti itu kan namanya teori kan. Iya betul. Ya kan kita nggak tahu, tapi nanti akan ketemu sampai kapan manusia akan mencari dan kita akan sampai ketemu sama titiknya. Ya. Oke. Berarti belum bisa dijawab, Pastor ya? Nggak bisa karena kita dalam hal begini kan teori kan berkembang. Betul. Tidak pernah berhenti. Ilmu itu tidak pernah berhenti. Siapa tahu besok ada kabar baru lagi. Dulu kalau mengatakan, oh HP ini sudah paling canggih nih. Wah. Ternyata muncul yang canggih lagi nih. Iya. Oh iya benar ya. Semuanya akan muncul teori-teori yang menunjukkan kehebatan sesuatu asal dari segala sesuatunya. Iya. Nah kalau tadi ditanyakan apa hubungan iman dengan saya, itu tadi. Kita akan sampai pada perenungan bahwa ada sesuatu yang luar biasa, pasti ada yang menciptakannya. Iya. Yang mengawalinya. Saya menangkap kata kuncinya iman dan ilmu pengetahuan itu seharusnya tidak bertentangan gitu. Seharusnya Pastor, ya? tidak bertentangan. Kalaupun ada yang bertentangan, apakah artinya ilmu pengetahuan yang salah? Tidak ada yang bisa disalahkan. Oh, tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan, iman juga nggak bisa disalahkan, ilmu pengetahuan juga tidak disalahkan. Jadi sekali lagi, mari orang saling menguatkan satu dengan yang lain. Baik itu ilmu pengetahuan maupun iman. Iya. Jadi sekali lagi kalau kita sebagai orang-orang Katolik ingin bahwa ketika kita semakin berkembang ilmu pengetahuan, semakin kuat juga iman kita. Semakin tinggi kita, lalu semakin tahu kita bahwa ada yang lebih tinggi daripada kita. Semakin pintar kita lalu percaya bahwa ada yang lebih pintar daripada kita. Dan yang lebih pintar itu yang memberikan kita otak ini. Iya. Ya, Siapakah itu? siapakah itu? Silahkan dijawab sendiri ya kan? Iya. Ya kan? Kalau kamu hebat, siapa yang memberi kehebatan kepada kamu? Iya. Oh, kamu bilang orang tua saya, oke. Orang tua kamu, siapa yang memberikannya juga? Selalu ada ujungnya, Pastor. Ada ujungnya. Itu namanya orang beriman. Mungkin Jadi kadang-kadang kesombongan mungkin, Pastor. Iya, jadi ya itu tadi kalau pertanyaan balik lagi bahwa ada pengalaman-pengalaman hidup yang membuat dia menjadi anti dengan agama. Iya. Anti dengan Tuhan. Betul. Ya, ini kesombongan yang muncul dan mungkin ada rasa sakit hati dan segala macam bisa macam-macam pengalaman dalam hidupnya. Saya yakin banyak karena pengalaman hidupnya lalu dia menjadi orang yang tidak mengakui keberadaan adanya Tuhan. Karena tadi iman itu kan tidak hanya tentang teori, ya, Pastor. Tidak. Pengalaman hidup pun sangat Pengalaman berpengaruh gitu ya. Dan itu yang paling penting. Betul. Seperti yang saya katakan, kita tidak menjamin bahwa orang yang hafal kitab suci itu lebih baik daripada orang yang nggak hafal kitab suci. Nah, itu dia. Sama tadi itu dibalik bahwa orang yang beriman bisa belum tentu lebih baik daripada orang tidak beriman. Nah ini yang bikin malu kita. Ya kan? Katanya di agama diajarkan kebaikan. Itu dia. Diajarkan kebaikan tapi ternyata hal-hal yang tidak baik yang dilakukan. Iya, betul. Nah ini yang sungguh-sungguh kadang-kadang membuat kita bermasalah jadinya dengan orang-orang yang tidak mengakui Tuhan. Nah, kembali ke ateisme lagi, Pastor ya. Sebelum Konsili Vatikan kedua kan apa ya? Artinya gereja itu punya karakter yang fanatik, Betul. yang keras, sangat teguh gitu kan. Saya pernah baca tapi nggak tahu ini menurut Pastor sejarahnya betul atau enggak ya. Jadi dulu itu gereja pernah
artinya menghukum orang-orang yang maksudnya keluar lah dari jalur Bid'ah dianggap. bid'ah gitu ya. Inkuisisi Bahkan sampai membakar dan sebagainya gitu. Betul sekali. Tapi kalau di zaman ini gimana pandangan gereja secara resmi nih Pastor tentang ateisme ini? Ya, dulu pokoknya orang di luar gereja itu layak juga dibunuh. Karena tidak beriman. Iya, iya. Jadi orang itu semua harus menjadi Katolik. Darahnya halal. Halal gitu loh. Jadi ada nama, apalagi kalau kamu menyimpang, katakanlah Iya, iya. kamu seperti ini, ada yang ateis, kalau dulu bid'ah, Iya. itu pasti dibunuh. Keras juga ya. Keras, tapi setelah tahun 65 tadi saya jelaskan ya, 1965 itu semuanya menyadari bahwa urusan menghukum percaya tidak percaya itu ke personal. Jadi kita menghargai orang tidak percaya, silakan, karena Tuhan yang tahu, bukan kita. Kita nggak punya hak lagi mengambil hidup orang lain. Apakah ini bentuk keterbukaan gereja? Betul sekali. Sama kan gereja pertamanya nggak mengakui bahwa bumi yang mengelilingi matahari itu. Oh iya, iya betul. Jadi gereja pun punya pengalaman-pengalaman yang menyadarkan dia bahwa tidak selalu benar. Dan kita juga menganggap di luar gereja dulu, di luar gereja tidak ada keselamatan. Extra ecclesia nulla salus itu, ya. itu parah kita itu ya. Extra ecclesia nulla salus itu dogma apa gimana itu Pastor? Dogma dulu. Dogma ya? Iya, ajaran gereja. Maka itulah yang diubah Konsili Vatikan kedua. Bahwa di luar gereja ada keselamatan karena Tuhan tidak membatasi untuk menyelamatkan manusia. Jadi ketika ada pertanyaan, ada anekdot lah kalau misalnya ada dua orang, satu beragama tapi tidak berbuat baik, dan satu tidak beragama tapi berbuat baik. Siapakah yang akan masuk surga? Nah, ya saya ingin mengatakan sebaiknya beragama dan berbuat baik gitu loh. Ya kan, Kalau bisa tidak ada pertentangan. dua-duanya, Ya, ya. kan? Jadi maksud saya gini, tidak bisa saya mengatakan karena ini orang tidak beragama karena berbuat baik, dia lebih baik. Iya, ya, betul. Ya kan? Atau yang beragama lalu tidak baik, ini juga tidak baik. Enggak. Karena udah banyak contoh gitu. Banyak contoh. Juga ada orang beragama juga baik toh. Ya, betul, betul. Ada orang yang juga tidak mengakui beragama dan belum tentu baik juga. Jadi sekali lagi ini lebih ke personal. Lebih ke pribadi. Ya. Lebih ke pribadi dia. Jadi jangan, tidak bisa kita mempertentangkan, oh kalau gitu lebih baik tidak beragama tapi baik daripada beragama tidak baik. Nggak bisa juga. Nggak gitu. bisa, nggak bisa. Karena banyak orang yang beragama juga baik. Betul. Iya, iya. Ya kan? Dan juga ada orang yang tidak percaya juga, mungkin dia juga tidak baik juga. Urusan kebaikan, biarlah Tuhan yang melihatnya. Berarti pada akhirnya kita tetap ke Tuhan gitu Pastor ya. Ya, kita sebagai orang beriman. Silakan Tuhan yang menghakimi Silakan gitu ya. Mereka yang dikatakan ateis, agnostik segala macam, silakan. Itu urusan mereka dengan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi kalau bisa dua-duanya sekaligus, kenapa tidak? Iya, kalau kita sebagai Beragama seorang dan Katolik berbuat ya harus menunjukkan kekatolikan kita juga kan, Betul, wajah betul. yang wajah Tuhan Yesus di dalam diri kita. Iya. Apakah berbuat baik saja itu cukup, Pastor? Ah, Bagi gereja ya? Iya, berbuat baik itu kan buah. Buah dari apa yang kita dengarkan dan kita hidupi apa yang diajarkan Yesus. Tapi berbuat baik itu tidak lalu orang pasti selamat. Tetapi itu juga dianjurkan. Karena keselamatan kita kan Tuhan yang menentukan, bukan perbuatan kita. Bukan, kalau di sebelah kan tentang timbang-menimbang gitu ya? Iya, jadi Ah. nah ini iman kita. Bahwa berbuat baik itu bukan sogokan. Iya, Nangkap. nangkap Pastor. Jadi kita berbuat baik ini bukan nyogok kepada Tuhan nih. Iya. Ini memang keharusan yang kita lakukan karena kita ini adalah murid-muridnya Yesus. Jadi keharusan. Jadi bahwa bukan mau baik pasti kamu masuk surga. Iya, iya. Kan baiknya siapa yang melihat? Tuhan. Kan? Iya, iya. Bisa beda dengan penglihatan kita. Kamu bisa aja berbaik karena kamu mau jadi bupati supaya kamu dipilih. Berbuat baik nggak dia? Iya, iya. Menurut dia. Nah, berbuat baik Iya, kan? iya. Tapi tulus enggak? Nah itu. Belum tentu kan? Belum tentu. Karena kalau dia suaranya nggak bisa marah dia sama kamu. Iya, iya. Nah itu loh, jadi berbuat baik. Ada berbuat baik dengan tulus. Itu yang paling penting. Apakah kita tulus? Artinya kalau tulus itu seperti ibu menyusui kita. Maka ada lagu kan, kasih ibu sepanjang masa. Iya. Nah itu. Ya, apakah kita perbuatan baik ini sungguh-sungguh tulus atau tidak?
Iya. Tapi perbuatan baik tidak cukup karena Tuhan yang menentukan kita. Dia melihat. Karena keselamatan kan ada di tangan Tuhan, bukan Iya, di iya. perbuatan kita. Jadi perbuatan kita itu yang memang buah yang harus kita lakukan di tengah dunia ini. Bukan untuk menyogok Tuhan. Bukan, jadi tidak menyogok Tuhan ya. Tapi kalau misalnya berbuat baik untuk motivasi saya supaya masuk surga nih gitu. Ya boleh-boleh aja, Boleh-boleh aja tetapi ya. tulus gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar aku harus berbuat baik supaya dilihat orang. Nah, itu. Aku berbuat baik ya tadi supaya dipilih jadi anggota DPR, Iya, iya. jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Enggak. Tapi memang itu mengalir dari diri kita. Suatu Tanpa keharusan. ada permintaan pun itu mengalir. Iya. Seperti sumber air terus saja dia mengalir. Itu loh. Itu kebaikan yang harusnya ada dalam diri kita. Bukan semata-mata untuk nyogok atau mendapatkan sesuatu. Oke. Luar Itu baru biasa. beriman yang benar. Iya, iya. Ya, kalau hanya kamu berbuat baik supaya bisa nyogok Tuhan, Tuhan bilang, kau berbuat baik ini tidak tulus ini kan bisa terjadi. Gitu. Masa mau membohongi Tuhan? kan? Iya itu kan. Iya, iya. Bisa aja kan banyak sekali kan orang dilihat baik ya kan. Iya. Tapi belum tentu baiknya itu sungguh-sungguh tadi dari dalam hatinya. Iya. Oke. Di zaman ini kan teknologi udah mulai maju, Pastor ya. Bukan Iya. udah mulai maju lagi, Sangat udah maju. sangat maju gitu kan. Dan terbukti paham agnostik dan ateisme ini pun berkembang. Iya. Kita nggak tahu entah ini memang dipengaruhi oleh teknologi tadi apa gimana, karena setiap orang punya pandangan masing-masing gitu, Iya, Pastor ya. betul. Tapi kita tahu bahwa mungkin di masa depan akan teknologi ini akan sangat maju banget nih, Pastor. Yang sekarang aja udah maju, apalagi di masa depan kan. Nah, sikap gereja dalam menanggapi masa depan yang akan dipenuhi sama teknologi terhadap orang-orang yang mungkin pikirannya juga pasti bakal berkembang gitu, Pastor. Bagaimana gereja menjaga umatnya ini sebagai suatu institusi, kan gereja sebagai institusi ini, Pastor. Iya. Menjaga umatnya ini agar tetap berpegang teguh pada iman. Saya mengambil kata-katanya Presiden kita Jokowi. Waduh. Kita harus berdampingan. Oh, oke. Tidak lalu menarik diri, lalu anti dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Iya. Atau anti dengan saya, enggak. Justru kita harus berdampingan segala sesuatu. Contoh, kita kan punya kitab suci dari perkamen-perkamen Oh, oke. yang daun-daun yang Ya, dulu. betul. Dengan ilmu sekarang kita bisa melihat apa tulisan di bawahnya secara jelas. Itu contoh, Pastor ya. Contoh, artinya kita mendampingi umat kita sebagai institusi gereja Katolik bahwa ilmu teknologi bisa membuat kita semakin kuat imannya. Ketika kita menggunakan semuanya untuk semakin mendalami iman kita, bahkan pengetahuan dan juga sejarah apa namanya gereja kan bisa dilihat semua dari ilmu teknologi. Iya. Ya sekarang orang bisa dengan canggih kan melihat apa tulisan di batu ini kira-kira batunya tahun berapa. Iya. Iya kan? Canggih banget ya. Iya itu semua kan ilmu teknologi dan Iya. itu digunakan oleh gereja. Kalau tidak kita ketinggalan, kita nggak berkembang. Itu. Jadi kita nggak, teknologi ini wah haram. Nggak boleh, nggak Iya, boleh. Itu nanti kita sama dengan kita bunuh diri. Gimana kamu menolak? Sudahlah, pakai aja perahu. Mau berapa tahun kamu nyebrang laut pakai perahu? Sekarang sudah ada pesawat. Ada yang lebih mudah gitu. Ada yang lebih mudah lagi. Sekarang kan bisa semuanya. Sekali lagi gereja pasti selalu mengatakan teknologi bisa hidup berdampingan dengan kita, khususnya dengan iman kita. Jadi iman dan sains tidak bertentangan. Oke. Contohnya waktu tahun 1400-an itu waktu Alkitab pertama dicatat itu, Pastor. Iya, Sama siapa, Gutenberg ya. Ya. Berarti intinya itu kita boleh saja menggunakan teknologi, tapi bagaimana tujuan cara kita menggunakan ini baik atau enggak? Sekarang gitu kan. sederhana, kamu punya HP, ada teks kitab suci kan? Nah, iya. Tapi HP bukan kitab suci loh ya. Bukan. Iya. Jangan salah loh. Sekarang umat ini banyak merasa ini kitab suci, pastor. Silakan, Pastor. Ya, ini umat ini nggak bener ini. Kadang-kadang ini pastor kan kitab suci ini. Itu bukan kitab suci, yang ada itu adalah teks kitab suci yang ada di dalam aplikasi yang ada di HP. Tapi tidak menggantikan. Tidak menggantikan kitab suci, ya kan? Kitab suci, HP ya HP. Ya, kemudian HP suci, pastor. Ya kadang-kadang suci, kadang-kadang ya tidak, ya kan? Ya namanya juga HP, ya kan? Iya. Saya pernah ditanya, ini agak sedikit intermezzo. Iya. Pastor, kenapa masih pakai kitab suci baca di depan?
Oh iya. Heeh. Ya kan kok nggak pakai iPad lah. Wes. Ya merek yang bermerek lah, Ya, apa ya. yang nggak sebut di sini ya nanti dikira iklan. Iya. Ya kan? Nah saya membayangkan gini ya, kau bilang gitu. Ini hanya lelucon aja. Saya ketika habis baca Injil, kau bilang demikianlah Injil Tuhan. Saya ngangkat iPad. Nah tiba-tiba itu iPadnya ku penjet salah, keluarlah gambar siapa gitu kan? Ya, iya. Apa nggak heboh gitu loh? Gambar Yesus masih mending. Masih lumayan. Tapi kalau gambar lain ya kan. Iya, Tapi iya. menurut saya ya secanggih apapun bahwa kitab suci dalam bentuk buku itu tidak tergantikan. Iya, Dalam betul. arti bahwa kita memang ketika di dalam peribadatan ya tidak bisa mengangkat yang bukan kitab suci. Itu hanya kutipan teks kitab suci. Suci. Sama juga dulu ditanya soal kertas teks misa. Iya. Pastor jangan, itu kan ada kitab sucinya di dalam kan teksnya Ah, itu. iya, iya. Lalu saya mengatakan loh itu kertas kutipan teks kitab suci. Karena mereka marah kan karena dimain-main sama anak-anak. Gitu. Oh iya, betul. Ya, Kadang-kadang suka dicoret-coret. Ya dicoret-coret kan. Saya bilang itu nggak ada masalah karena itu adalah kutipan teks kitab suci, bukan kitab suci. Dan kitab suci pun kalau dicoret-coret untuk kita menghafal nggak ada masalah. Betul juga sih. Iya, kitab suci bukan kamu kalau kamu tidak memperlakukan kitab suci secara baik lalu ini, tapi bagaimana hidup kitab suci itu kan hidup kita, Iya. bukan di dalam buku saja. Itu. Mungkin bisa dikasih tahu juga ke umat. Ah, Teks misa itu kita masih pakai teks misa nggak ini? kita punya teks misa tapi tidak ada kutipannya, kutipannya nggak ada. hanya bab dan ayatnya. Oh iya. Nah, teks misa itu setelah dipakai pulang misa nih dibawa ke rumah nih, Pastor. Itu bagusnya diapain tuh, Pastor? Dibakar kah, dibuang apa gimana? Sebaiknya kan ini kertas, ini kan ada bacaan-bacaan di dalamnya. Ya. Maksudnya itu sampai rumah dibaca lagi. Kita Oh, buka kitab ya. suci. Kan di situ juga ada pengumuman juga Ya, betul. dibaca, ya kan? Ya menurut saya sih ya tidak harus selalu disimpan berak-rak gitu ya, Ya. silakan aja sih. Ya. Ya tidak harus diperlakukan secara istimewa seperti kita meletakkan kitab suci lagi. Oh. Jadi intinya kan seperti itu. Makanya untuk mengantisipasi orang-orang yang merasa bahwa ini kitab suci, maka saya tidak lagi mencantumkan teks kitab suci, hanya bab dan ayatnya. Dan umat dianjurkan untuk membawa. Baca, ya seharusnya kita itu sebelum ke gereja sudah baca dulu. Oh. Ya. Nanti mungkin ketika pastornya khotbah, oh ya tadi ada teks yang bagus, nah nanti direnungkan lagi di rumah. Gitu maksudnya. Oh, maksudnya gitu ya? Iya. Ya. Tapi memang nanti saya berharap sih tidak ada lagi lama-lama tidak ada teks karena kita mengurangi kertas kan. Betul. Ya, nanti Penebangan lama-lama pohon, tidak Pastor, perlu. Ya. ya. Oke, kembali ke topik kita, Pastor ya. Pastor sering lihat nggak sih di media sosial itu kan kadang-kadang ada orang yang bercandaan membawa agama nih, Pastor. Mungkin bahkan membawa nama-nama pemimpin gereja, Paus Fransiskus tuh kadang-kadang suka dijadiin lelucon gitu, Pastor. Nah, untuk hal ini apakah membawa agama dalam lelucon itu nggak apa-apa, Pastor? Tergantung leluconnya seperti apa. Ya kan, kalau leluconnya itu masih dalam taraf yang bisa dipahami. Karena kita berbicara kalau di kepercayaan lain bisa sangat berbahaya kamu bikin lelucon. Waduh. Ya, kalau di gereja Katolik sih tergantung leluconnya seperti apa. Biasanya diingatkan saja sih. Oh iya. Ya, artinya lelucon itu sejauh mana? Seperti tadi saya mengatakan tentang iPad. iPad ya, waktu khotbah tadi. Iya kan? Itu lelucon yang saya buat kan. Iya. Untuk menunjukkan bahwa janganlah seperti itu. Saya pribadi sih nggak mantap lah masa demikianlah Injil Tuhan pegang iPad. Dan di dalam lelucon itu ada pesan yang mau disampaikan. Ada pesan gitu yang kan. disampaikan. Iya. Bukan untuk, nah ini banyak lelucon untuk merendahkan. Oh, oke. Kalau kita bikin lelucon untuk seperti apa ya, menyampaikan pesan yang baik, itu saya kira nggak ada masalah. Nggak masalah, Tapi kalau kamu menghina, itu memang bermasalah. Contoh, kamu terima hosti, Ya. lalu kamu bikin lelucon gitu loh, kamu injak-injak gitu kan. Ya kan leluconnya kan bisa terjadi. Betul, Ya ya, kan betul, itu yang betul. nggak boleh ya kan. Jadi jangan sampai kita membuat lelucon yang merendahkan iman orang lain atau kepercayaan orang lain atau kepercayaan kita sendiri. Iya, iya. Ya kita lelucon yang memang mendidik lah, jangan lelucon yang tidak mendidik. Ya. Karena kalau di Instagram sendiri saya ada follow akun, ya ini akun lelucon memang sih, Pastor. Cuman memang khusus orang-orang Kristen gitu loh. Nah, di akun ini
sering membawa topik agama tapi sebagai apa ya namanya tuh kayak sindiran gitu loh Pastor. Bisa. Ya lucu untuk sindiran menurut saya nggak ada masalah. Contohlah orang datang ke gereja nih, sindiran lah. Wah nangis-nangis ya kan di dalam gereja. Ya. Wah pokoknya kusuk berdoa dengan rosario waduh besar sekali. Tapi setelah itu di jalan lempar-lempar apa gitu. Oh, buang sampah sembarangan. Ya, atau maki-maki orang keluar kan. Iya. Nah ini bisa sindiran. Menurut saya tidak ada masalah. Itu berarti memang beriman itu harusnya kan lurus tadi itu. Ya kan bukan hanya sekedar bahwa kita baik di dalam gereja, tapi di luar gereja nggak ada imbasnya. Iya. Ini dia ngasih ngasih kolektornya gede gitu loh. Atau sering membantu gereja. Ya. Tetapi dengan tetangganya Pelit. Jadi intinya gereja Katolik dalam hal ini cukup fleksibel, cuman tidak berlebihan. tidak berlebihan. Dan kita juga tahulah yang mana yang memang guyonan yang memang mendidik, mana yang tidak. Ya kan? Biasanya orang Katolik itu tidak terlalu reaktif. Iya, iya. Iya sih. Karena kita itu sudah biasa dihina kan, orang Tuhan Allah kita dihina kok. Apalagi kita ya kan. Minoritas Ustaz. Bukan, kita nggak boleh mengatakan kita minoritas. Oh nggak boleh ya Ustaz? Karena minoritas itu menunjukkan bahwa kita nggak punya kemampuan. Oh betul betul ya. Contoh, saya boleh badan kecil. Saya boleh badan kecil, memang turunan. Oh, iya. Tetapi saya juga harus punya sesuatu. Badan kecil, suara saya bisa lebih keras daripada suaranya Riko. Iya iya. Terbukti. Ya, ya kan, terbukti kan. Iya. Sama. Jadi janganlah kita itu selalu mengatakan minoritas itu membuat kita semakin kecil. Walaupun kita ini tidak besar, tetapi kita punya daya yang besar. Nangkap ya? Nangkap. Jadi kita memang kecil, tetapi kita punya daya besar. Kita bisa membuat dunia ini, membuat sejarah di tengah dunia ini. Iya. Sejarah yang baik. Maksudnya itu. Makanya kayak kata mayoritas minoritas kan sekarang udah agak Seharusnya nggak perlu. dikurangin. Nggak Ustaz. perlu. Iya. Bukan hanya dikurangi. Menurut saya tidak perlu. Dihilangkan aja. Ya? Dihilangkan aja. Karena itu membuat orang menjadi direndahkan. Iya betul betul. Dengan kata minoritas kan kamu direndahkan. Iya. Ya. Kamu dianggap kecil. Nah, pokoknya kita semua sama lah. Oke. Itu. Waduh, udah setengah jam lebih nih Pastor. Jadi pertanyaan terakhir ini untuk penutup aja. Bagaimana cara kita melihat cara beragama yang benar itu seperti apa? Tolak ukurnya apa? Indikator yang benarnya itu apa Pastor? Iya, saya selalu mengatakan bahwa bagaimana kita beriman itu adalah dengan ini. Bahwa tolak ukurnya gini. Ketika saya beriman, saya menjadi pribadi yang baik. Baiknya itu bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk orang lain. Dan semuanya aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama. Saya kira kalau semua agama atau semua orang melakukan hal yang sama ini, maka dunia ini indah. Walaupun berbeda-beda agama gitu. Maka tidak ada kata mayoritas dan minoritas. Oke. Karena orang semua berlomba untuk melakukan sesuatu yang baik sebagai wujud imannya, untuk mencintai sesama, untuk mencintai alam semesta ini. Jadi kita sebagai orang muda jangan lagi mengatakan minoritas dan mayoritas. Karena ini menurut saya sesuatu yang tidak baik kata-kata ini. Di balik kata-kata itu untuk menunjukkan bahwa dia lebih besar, kita lebih kecil. Dan ini kita juga akan tidak bertumbuh dan berkembang. Tapi mari kita semuanya menjadi orang-orang yang mampu mencintai, mengasihi sepanjang hidup kita di tengah dunia ini. Diri kita dan sesama kita, walaupun berbeda keyakinan. Oke. Walaupun dia ateis. Memangnya kalau orang ateis kamu nggak sayang? Ya sudah, kita sama-sama aja kan. Iya. Ya bu, urusan dia ateis, anotis silahkan aja. Tapi bahwa saya berrelasi dengan dia, saya baik dengan dia, itu keharusan. Kembali ke kata-kata yang kita bisa berbeda dalam pandangan, dalam iman, tapi kita bisa hidup bersama dalam hal kemanusiaan. Itu kata siapa ya? Dalam Saya lupa. cinta. Dalam cinta. Dalam cinta. Dalam ya? kasih. Oh iya. Ya. Jadi kita bisa berbeda, tetapi kita melakukan cinta dan kasih di tengah dunia ini, itu sama. Oke. Iya betul. Makanya orang bilang tanpa cinta dunia ini kacau balau. Oh iya. Itu yang menyatukan kita. Kan kalau kamu menyatukan, kalau kamu punya pacar, Waduh. karena cinta toh Iya betul. sama. Iya, Tuhan Allah juga menyelamatkan kita karena cintanya kepada kita. Oke. Itu. Paham ateisme, paham agnostik memang kita tidak bisa
hakimi Justice, mereka, betul. mereka salah, mereka berdosa, mereka masuk neraka. Cuman kita sebagai orang Katolik tetap harus berpegang teguh pada iman kita ya Pastor. Mantap, itu yang Silakan benar. Pastor Ya. disampaikan kepada umat untuk tetap Oke, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, adik-adik semua yang menonton acara ini, saya ingin pesan bahwa kita semua tetap mencintai walaupun berbeda. Walaupun orang mengatakan saya ateis, silahkan, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi kita tetap mencintai dia, tetap menyayangi dia, dan memperlakukan dia seperti kita memperlakukan semua orang. Karena Yesus mengatakan kita harus mencintai semua orang tanpa membeda-bedakan. Ya. Dan kita sekali lagi, ilmu pengetahuan semakin berkembang, tetapi iman kita juga semakin dikuatkan. Jadi ilmu dan iman tidaklah bertentangan. Jadi itu menurut saya semuanya, kalau kita bisa seperti ini, maka kembali lagi kita menjadi Katolik yang sejati. Terima kasih. Iya. Oke, luar biasa Pastor. Ya, cukup sekian Pastor. Udah setengah jam lebih, udah jam 11 Terima lewat kasih ini Riko Iya, ya. Pastor, mudahan kita semua sehat terus. Amin, amin, Ya, amin, semoga amin, kita amin. sehat terus. Dan jangan lupa ya buat teman-teman di rumah untuk tetap tungguin nih video-video kita selanjutnya, karena ini masih ada beberapa episode nih Pastor yang udah kami Siap susun. ya, semoga pastornya sehat. Nah itu dia Pastor. Nanti teman-teman nggak cuma bisa lihat di YouTube, sekali lagi saya ingatkan ada di Spotify, di Anchor, di SoundCloud, dan di Google Podcast ya. Nah buat teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung di subscribe, ditekan tombolnya. Nih di sini ada nggak nanti? Oh di sini. Editornya dia soalnya Pastor. Nah, jadi cukup sekian. Semoga kita sehat terus dan tetap jaga jarak. Tuhan berkati kita semua. Amin. Salam sehat, Tuhan berkati. Iya.